1. Pengertian Tantra. Kata Tantra berasal dari bahasa Sanskerta yang memiliki makna memperluas. Tantra adalah kekuatan suci dalam diri yang dibangkitkan dengan cara-cara yang ditetapkan dalam kitab suci. Ajaran Tantra mengacu kepada kitab-kitab yang pada umumnya berhubungan dengan pemujaan kepada Cakti sebagai aspek Tuhan yang tertinggi dan sangat erat kaitannya dengan praktek spiritual dan bentuk ritual-ritual pemujaan yang bertujuan membebaskan seseorang dari kebodohan dan mencapai pembebasan. 2. Pengertian yantra. Dalam kamus Sanskerta, kata yantra memiliki arti mengikat, menyimpulkan sebuah peralatan, instrumen, mesin, dan sebuah jimat. Yantra adalah alat atau simbol-simbol keagamaan yang diyakini mempunyai kekuatan spiritual untuk meningkatkan kesucian. Yantra biasanya berbentuk diagram, dilukis atau dipahatkan di atas logam, kertas, atau benda-benda yang lain, dan disucikan seperti menyucikan pratima. Kemudian dilakukan pemujaan yang berbeda. 3. Pengertian mantra. Kata mantra berasal dari bahasa Sanskerta dari kata man artinya pikiran dan tran artinya menyeberangkan. Mantra adalah media untuk menyeberangkan pikiran yang tidak suci atau tidak benar menjadi semakin suci dan semakin benar. Mantra disusun dengan menggunakan aksara-aksara tertentu yang diatur sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu bentuk bunyi, sedangkan huruf-huruf itu sebagai perlambangan dari bunyi tersebut. Yang pertama, fungsi dan manfaat Tantra, yaitu untuk merealisasikan kebenaran tertinggi. Yang kedua, sebagai alat pikiran yang ditransformasikan dan disucikan. Dan yang terakhir, untuk penyatuan realitas dan realisasi dari sifat non-dualis dari roh dan non-roh. Yang kedua, fungsi dan manfaat yantra. Yang pertama, simbol sesuatu yang dihormati. Kedua, sarana atau media mewujudkan tujuan hidup dan tujuan agama yang diyakininya. Ketiga, media memusatkan pikiran. 3. Fungsi dan manfaat mantra, yaitu memuja Tuhan Yang Maha Esa. 2. Memohon kesucian. 3. Memohon keselamatan. 4. Memohon pencerahan kebijakan dan melestarikan ajaran Dharma. Yang pertama, bentuk-bentuk tantra. Secara umum dapat dinyatakan bahwa yantra dan tantra adalah bentuk-bentuk ajaran tantra yang sudah dilaksanakan oleh masyarakat pengikutnya guna memuja kebesaran Tuhan sebagai pencipta, pemelihara, dan pelebur semua yang ada ini. Yang kedua, bentuk-bentuk yantra. Bentuk yantra yang paling sederhana adalah sebuah titik atau bindu atau segitiga terbalik, dan bentuk yang sangat rumit yaitu simetris dan non-simetris, yang semuanya itu dapat disebut yantra. Semua bentuk-bentuk ini didasarkan atas bentuk-bentuk matematika dan metode tertentu. Adapun bentuk-bentuk lain yantra yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini, yaitu 1. Banten adalah simbol ekspresi diri manusia. 2. Susastra terdiri dari beberapa bentuk, yaitu A. Bu Prista Yantra, B. Meru Prista Yantra, C. Meru Parastar Yantra, D. Suram Prista Yantra, E. Patala Yantra, 3. Siwalingga, 4. Mandala Yantra, 5. Sri Cakra, 6. Mandala konsep alam semesta. 3. Bentuk-bentuk mantra. Mantra-mantra digambarkan dalam bentuk yang sangat halus dari sesuatu, bersifat abadi, berbentuk formula yang tidak dapat dihancurkan, yang merupakan asal dari semua bentuk yang tidak abadi. Praktik ajaran Tantra. 1. Memuja Sakti. Sakti dilukis sebagai dewi, sumber kekuatan atau tenaga. 2. Meyakini pengalaman mistis. Para penganut Tantra meyakini bahwa pengalaman mistis adalah merupakan suatu keharusan yang menjaminkan keberhasilan seseorang dalam menekuni Tantra.
3. Simbol-simbol erotis. Dalam perkembangannya, di mana Tantra sering menggunakan simbol-simbol material termasuk simbol-simbol erotis. Yang keempat, penyelamatan dunia dari kehancuran. Peran Dewi Durga dalam menyelamatkan dunia dari kehancuran moral dan perilaku disebut Kalimosada. Yang kelima, mewarnai kebudayaan dan keagamaan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai jenis peninggalan prasasti, candi, dan arca-arca bercorak tantrik. Praktik ajaran yantra. Yang pertama, yantra raja atau raja yantra. Raja dari yantra digambarkan dalam Mahanirwana Tantra. Gambar segitiga dengan di tengah-tengahnya tulis bija mantra rim atau wujud ilusi. Yang kedua, yantra sarwa tobadara atau yantra penjaga seluruh penjuru. Yantra ini dijelaskan dalam kitab Gautamiya Tantra. Yantra ini dikatakan saran untuk dapat memenuhi semua keinginan sekarang dan yang akan datang di dunia nyata dan gaib. 3. Yantra Semarahara dalam kurung pengusir keinginan. Uraian tentang yantra ini dijelaskan dalam kitab Syamastava Tantra Sloka 18, dibentuk dari 5 buah segitiga, merupakan sifa yantra. Angka 5 berhubungan dengan sebagai bapak dan dasar pemusnahan. 4. Yantra Semarahara dalam kurung bentuk yang kedua. Yantra ini adalah yantra Semarahara bentuk yang kedua, dijelaskan di kitab Kali Tantra. Ini juga yantra 5 segitiga, tetapi berada di dalam yang satu dan yang lain. Kelima, yantra mukti atau yantra untuk mencapai kebebasan. Yantra ini dijelaskan dalam kitab Kumari Kalpa Tantra. Dibuat dari bujur sangkar dan sebuah segitiga yang tajam dan berair. Sebuah segi 6 dan lingkaran. Di dalamnya terdapat satu yang lain. Seluruhnya dikelilingi persegi 8 dan sebuah bujur sangkar dengan 4 pintu, serta di tengahnya terdapat biji maya. Keenam, yantra Sri Cakra atau yantra untuk memperoleh keberuntungan, melambangkan Dewi Ibu Alam Semesta. Salah satu yantra yang utama digunakan untuk menghadirkan para dewata. 7. Yantra Ganapati atau yantra untuk memperoleh perlindungan. Yantra ini merupakan titik-titik untuk identitas dari makro dan mikro kosmos. 8. Yantra Vishnu atau yantra untuk memperoleh kemakmuran. Yantra ini dideskripsikan dengan meresapi segalanya dan sifat sattva, sifat menuju ke arah atas. Praktik ajaran mantra. Mantra-mantra dibedakan menjadi 4 jenis sesuai dengan dampak atau pahalan dari pengucapan mantra. Antara lain, 1. Siddha atau yang pasti berhasil. 2. Sadhya atau yang penuh pertolongan. 3. Susida atau yang dapat menyelesaikan. Yang keempat, Ari Musuh atau Wiswasara. Tata cara singkat membaca mantra suci. Pertama, kedua tangan dibersihkan dengan air bersih. Kedua, mulut dikumur dengan air bersih. Ketiga, ambil posisi lotus atau meditasi. Keempat, ambil nafas dalam-dalam lalu hembuskan, ulangi sebanyak 3 kali. Kelima, katupkan kedua ibu jari dengan posisi menempel pada hulu hati. Keenam, bila menggunakan mala, letakkan pada tangan kiri. 7. Pegang dengan 4 jari. 8. Bayangkan kehadiran makhluk suci di hadapan kita. 9. Ibu jari lalu menarik 1 bulur mala ke dalam. 10. Mengucapkan mantra dalam hati. 11. Lakukan seterusnya hingga beberapa putaran mala.